Assalamualaikum semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekosistem. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nah, ekosistem adalah proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Suatu ekosistem tersusun atas komponen-komponen ekosistem dan satuan-satuan makhluk hidup. Apa sajakah penyusun ekosistem itu? Nah, ini dia komponen penyusun ekosistem. Yang pertama ada komponen abiotik. Nah, apa yang disebut dengan komponen abiotik? Komponen yang terdiri atas semua lingkungan abiotik yang terdapat dalam ekosistem itu sendiri. Adapun yang termasuk komponen abiotik adalah udara, air, tanah, suhu, kelembapan, tekanan udara, mineral, dan cahaya matahari dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Yang kedua, ada komponen biotik. Apa sih yang dimaksud dengan komponen biotik? Komponen biotik adalah suatu komponen yang terdapat di dalam sebuah ekosistem dan berupa suatu organisme makhluk hidup. Komponen biotik bermacam-macam jenisnya, antara lain hewan, tumbuhan, manusia, bahkan mikroorganisme sekalipun. Selanjutnya, ada satuan makhluk hidup, terdiri dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Sekarang kita masuk ke fungsi komponen. Yang pertama, fungsi dari komponen abiotik. Fungsi utama dari komponen abiotik adalah sebagai faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kemampuan reproduksi dari suatu spesies organisme atau makhluk hidup yang ada di dalam sebuah ekosistem. Next, selanjutnya ada fungsi dari komponen biotik. Pertama, ada produsen. Fungsinya menyediakan makanan sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup organisme lain. Yang kedua, ada konsumen. Fungsi dari konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan tergantung pada organisme lain untuk mendapatkan makanan. Komponen biotik selanjutnya adalah penguraian. Penguraian adalah jenis organisme yang menguraikan bahan organik menjadi zat yang lebih sederhana. Pengurai menguraikan bahan organik di dalam tubuhnya. Contoh pengurai adalah cacing tanah, siput, dan juga belatung. Next, selanjutnya ada interaksi antar komponen. Interaksi antar komponen adalah hubungan yang terjadi antara berbagai organisme dan faktor lingkungan dalam suatu ekosistem. Interaksi ini penting karena memengaruhi keseimbangan ekosistem dan berkelanjutan kehidupan di dalamnya. Nah, sekarang interaksi antar komponen ini terdiri dari 3. Next, selanjutnya ada simbiosis mutualisme. Hubungan antara dua jenis organisme yang saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya kupu-kupu dengan bunga. Selanjutnya ada kompetisi, yaitu jenis interaksi antar organisme yang saling bersaing karena memiliki kebutuhan yang sama. Contohnya kompetisi jenis burung yang memakan biji-bijian yang sama. Selanjutnya ada predasi. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa, predator dengan mangsanya. Contohnya interaksi antara kucing dengan tikus, ular dengan katak, harimau dengan kijang. Selanjutnya ada arus energi dan daur materi yang berhubungan dengan ekosistem. Nah, yang pertama ini ada arus energi dan daur materi. Daur materi merupakan siklus perubahan dan perpindahan materi yang terjadi dalam suatu rantai makanan. Aliran energi, sumber energi utama bagi semua kehidupan di bumi ini adalah energi cahaya matahari, dan hanya tumbuhan hijau yang dapat memanfaatkan energi matahari untuk aktivitas hidupnya melalui proses fotosintesis. Selanjutnya ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Contohnya adalah seperti rumput dimakan oleh belalang dan katak dimakan oleh ular, setelah itu ular dimakan oleh elang. Selanjutnya penguraian. Ada juga piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antatrofik dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik.
Piramida ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama piramida jumlah. Piramida jumlah adalah jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf trofi. Untuk menggambarkan piramida, jumlah dinyatakan dalam bentuk segi 4 yang luasnya menggambarkan atau sebanding dengan jumlah organisme dalam areal tertentu. Selanjutnya ada piramida biomassa. Piramida biomassa bergambarkan jumlah berat total organisme yang menempati setiap tingkat trofik. Untuk mengukur biomassa di tiap tingkat trofik, maka berat rata-rata organisme di tiap tingkat diukur, kemudian jumlah organisme di tiap tingkat diperkirakan. Piramida energi adalah model yang menunjukkan aliran energi dari satu tingkat trofik atau tingkat makanan ke tingkat berikutnya dalam suatu ekosistem. Selanjutnya, daur biogeokimia. Daur biogeokimia ini merupakan perpindahan unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik tanah dan air. Daur biogeokimia ini terdiri dari daur air. Nah, siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, kaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Yang selanjutnya ada daur karbon. Daur karbon atau siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, geosfer, terrestrial, lautan, dan sedimen. Selanjutnya kita masuk ke daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan salah satu bentuk daur biokimia atau siklus senyawa kimia yang berpindah melalui organisme sebagai perantara dan kembali lagi ke lingkungan fisik. Lanjut lagi ke daur sulfur. Daur balerang atau daur sulfur adalah salah satu bentuk daur biogeokimia. Pengertian dan definisi lain dari daur balerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksidan lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Yang terakhir ada daur fosfor. Siklus fosfor adalah siklus biokimia yang menggambarkan transportasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Nah, dari yang kita pelajari tadi, terdapat kesimpulan bahwa ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyuruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Nah, jadi ekosistem ini sangat penting bagi kehidupan ya. Dan selesai, terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.